film tentang apa persisnya sih? Dokumenter partisipatoris ya. Waktu itu kami menggarap film ini untuk mengikuti kompetisi Eagle Junior yang dilaksanakan di Metro TV. Iya. Film ini tentang remaja di satu desa namanya Desa Orobulu di Pasuruan tepatnya. Jawa Timur ya? Iya. Oke. Tentang tradisi yang dihormati masyarakat itu terkadang dapat merenggut masa depan seseorang atau generasinya. Nah, Emi yang tadi di Putri itu dia memiliki impian untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak seperti teman-teman remaja kebanyakan. Tapi sayangnya dia dipaksa menikah oleh orang tuanya dan paman-pamannya juga yang memaksa dia untuk segera menikah. Emang masih terjadi itu? Masih. Karena faktor apa itu ya? Ekonomi. Nah, waktu buat film ini umur kalian berapa masing-masing? 17 tahun. Seberapa banyak sih teman-teman kalian seumur itu yang menikah atau menikah di bawah 17 tahun, di bawah 16 tahun? Cukup banyak dan mereka itu kayak kasihan gitu loh Om. Karena mereka punya mimpi besar untuk bisa bersekolah, mereka ingin menggapai cita-citanya. Tapi karena adat, karena budaya, dan karena keluarga, mimpi itu jadi terhambat gitu. Terhambatnya itu apa? Artinya gara-gara menikah di usia muda atau usia anak itu apa yang terjadi pada mereka? Nasib mereka seperti apa? Jadi kan mereka tuh nikahnya tuh secara kawin kontrak. Maksudnya kawin kontrak itu gimana? Let's say tadi kan di video ada cuplikan di mana ada seorang calo. Calo? Iya. Terus? Calo itu akan bertemu dengan beberapa orang atau 1-2 orang dari kota lain yang datang ke situ. Datang ke situ untuk? Untuk mencari istri. Menawarkan. Dan ditawari oleh si calonya itu. Ke orang yang mau mengambil sebagai istri? Iya. Tapi istri kenapa? dengan tanda kutip sebatas dalam agama. Kawin siri. Kawin siri, artinya bukan betul-betul serius ingin disunting sebagai istri? Bukan. Oke, jadi calonya dapat apa di sini? Pasti di situ ada barter, di mana biasanya perempuan itu ditukar dengan seharga motor maksimal tertinggi saat itu. Bagaimana dengan orang tua dari gadis-gadis yang dikawin kontrak? Ya, mereka menerima karena kan kultur dan adat yang membuat mereka itu seperti berpikir bahwasannya daripada anak saya tidak menikah dan dianggap perawan tua karena adat, ya mau nggak mau akhirnya mereka menikahkan anaknya. Kalian kok tega ngangkat ini ya? Ya, dengernya aja kita... Bukan tega ya Om, gimana? Tapi faktanya seperti itu ya. Kenapa kalian berhasil sementara yang lain gagal? Kalau dari Putri pribadi, berkaca dari kehidupan keluarga. Apa? Orang tua Putri nikah di usia muda, tapi gagal. Umur? Ibu umur 18, papa umur 20. Gagal? Gagal. Artinya orang tua pisah? Iya. Itu yang ngebuat ibu dan ayah Putri nggak ingin Putri mengalami itu dan nantinya anak-anak Putri seperti itu. Dan Putri punya tekad sendiri bahwasanya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, jangan pernah dialami oleh anak-anak saya nantinya. Jangan nangis. Nggak Om, karena gimana ya, jadi anak dari kehidupan single parent itu cukup tidak menyenangkan. Contohnya apa? Banyak perspektif dari banyak orang di sekitar saya menganggap bahwa Ibu Putri adalah pekerja seks komersil dan lain sebagainya. Karena saat itu Ibu Putri kerja sebagai chef di salah satu rumah sakit daerah di Kota Putri. Tapi kamu survive ya, kamu berhasil keluar dari tekanan itu ya? Ya, karena Putri punya ibu dan ayah yang walaupun sudah cerai, tapi selalu support Putri untuk bangkit dan jadi anak yang kuat dan tunjukin ke dunia bahwa kita mampu dan kita nggak jatuh walaupun orang tua kita hancur. Masing-masing tolong sampaikan sesuatu untuk orang tua maupun anak-anak yang menonton acara ini. Mungkin bagi seluruh orang tua, hendaknya kita sebagai orang tua harus tahu dan paham betul apa passion dari anak-anak, apa keinginan dari anak-anak tersebut. Kalau Putri? Jadilah orang tua yang mengerti akan kebutuhan anak dan jadilah orang tua yang bisa mensupport apa yang diinginkan anak asal itu lebih baik dari sebelumnya. Itu tadi kan untuk orang tua ya, anak-anak. Harus berani untuk berekspresi sih, Om. Mengekspresikan berani untuk perasaan. Menunjukkan apa sih sebenarnya yang dia
inginkan, terus dia kejar, harus berani untuk menunjukkan itu. Oke, untuk anak-anak Putri? Mungkin dari background Putri ya Om, untuk kalian anak-anak yang lahir dari keluarga yang hancur, jangan pernah takut karena kalian besar dan berkembang karena diri kalian, karena usaha kalian, dan yakin bahwa apapun yang terjadi, kalian pasti akan bisa lebih baik dari kondisi keluarga kalian. Kalau ada yang ingin mendapatkan film ini untuk pembelajaran, bisa dapat di mana ya? Ada di YouTube, di YouTube-nya Eagle Junior Documentary Camp 2014. 4 tahun lalu, artinya Putri masih berusia 15 tahun. Betul. Itu ikut delegasi Indonesia ke sidang PBB ya, yang Ya, ke-70 di New York. Betul. Ini anak kecil loh, 15 tahun. Kenapa kok bisa ikut delegasi di sidang PBB waktu itu ya? Jadi bermula pada saat Putri kelas 2 SMP, dan pada saat itu Putri menjabat sebagai ketua OSIS di Kabupaten Bandung. Lalu setelah melihat dinamika permasalahan remaja yang menimpa teman-teman sekolah Putri melihat bahwa banyak anak yang putus sekolah dan salah satu penyebabnya adalah pernikahan. Mulai dari situ Putri tahu itu adalah hal yang tidak baik, hal yang serius juga, yang kompleks, yang sangat egois apabila Putri tidak ikut turun andil untuk. Apa yang Putri lihat persisnya waktu itu? Yang Putri lihat, teman sekelas Putri mulai meninggalkan kelas atau putus sekolah lah. Tidak sekolah lagi? Tidak sekolah lagi karena menikah. Anak SMP nih ya? Iya. Kelas 2? Kelas 2. Umur berapa itu kira-kira ya? Sekitar 13 tahun. 13 tahun. Lalu setelah itu Putri sama teman-teman OSIS kita berinisiatif untuk membuat suatu gerakan sosialisasi atau campaign dari kelas ke kelas, mulai dari menyuarakan bahaya pernikahan anak, terus menyuarakan pendidikan seksualitas yang pada saat itu masih sangat tabu untuk dibicarakan. Tunggu dulu, ini anak kecil ini. Anak kecil ngajarin anak kecil lainnya. Iya. Jadi kamu masuk di kelas, apa reaksi teman-temanmu yang SMP? So tau loh. Atau gimana reaksinya? Ya, jadi ada itu nama programnya konselor sebaya gitu. Jadi kita kita berdayakan teman-teman OSIS untuk memberdayakan teman-teman yang lain. Pengetahuan tentang ini semua kalian dapatkan dari mana? Dari guru tentunya. Oh, dari guru. Kemudian kalian sosialisasi kepada teman-teman. Iya. Reaksinya rata-rata positif. Awalnya sih ya nggak didengerin Mas, tapi semakin kesini kita coba. Nah, terus kok bisa umur 15 tahun ikut dalam delegasi Indonesia ke sidang PBB? Ya, lalu setelah Putri bergerak dari tingkat sekolah, dari tingkat kelas sekolah, lalu akhirnya ada salah satu NGO Save the Children yang bergerak di bidang anak yang memfasilitasi kita untuk bersuara sampai tingkat DPR, sampai tingkat kementerian. Akhirnya Putri dipilih untuk menjadi delegasi anak di sidang PBB pada saat itu. Putri bukan cuma membela hak anak-anak yang menikah di usia anak, tapi juga ternyata ada kepedulian pada anak penyandang disabilitas. Iya, betul sekali. Apa permasalahan yang dihadapi anak-anak penyandang disabilitas selama ini? Bahwasannya banyak sekali teman-teman kita yang disabilitas yang belum mendapatkan haknya untuk mengakses pendidikan, Mas. Misalnya ambil contoh? Ambil contoh karena SLB terbatas atau mungkin terlalu eksklusif sih kalau menurut Putri. Dan tidak inklusif untuk teman-teman kita yang disabilitas. Maka dari itu, waktu SMP juga masih disupport sama Save the Children menggagas sekolah inklusif sama teman-teman dan didorong juga sama guru-guru yang suportif gitu. Jadi sekolah inklusif ini adalah sekolah Putri sekolah negeri, namun di situ teman-teman disabilitas bisa boleh belajar, bergabung dengan teman-teman yang tanda kutip secara fisik normal gitu ya. Betul. Untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir di studio, yang nonton acara ini, bisa nggak sampaikan sesuatu, terutama untuk para remaja, terutama remaja putrinya? Remaja itu bangun bangsa, bukan rumah tangga. Baru pulang dari luar negeri. Dari mana itu? Dari Polandia. Ngapain kamu di Polandia? Relawan juga ceritanya. Relawan apa? Relawan ngajar, tapi apa? fokus kebudayaan sama kayak kode etik yang ada di Indonesia gitu. Di-sharing sama anak-anak di Eropa. Kenapa mereka membutuhkan informasi mengenai
kode etik tadi? Sebenarnya ini program dari seluruh dunia. Oke. Jadi relawannya nggak hanya dari Indonesia, tapi dari daratan Amerika, Afrika juga ada kayak gitu. Jadi sharing perspektif dari Asia, khususnya dari culture yang ada di Indonesia gitu. Mereka butuh sih, kayak sekarang kita lagi summer camp, ada teman-teman dari Turki, Azerbaijan, Ukraina, dan juga Berlin dari Jerman. Kamu sendiri asalnya dari mana? Saya dari Kabupaten Kuburaya. Di mana itu? Kabupaten Kuburaya ini kabupaten baru, ini di Kalimantan Barat. Jadi kalau mendarat cek, sampailah di kabupaten saya itu, di Pontianak, dekat Pontianak, tetanggaan. Dekat Pontianak. Usiamu sekarang berapa? 24 tahun. 24 tahun, sudah melanglang buana keliling-keliling ngajarin orang. Insya Allah, Mas. Sementara aku setua ini nggak pernah diminta ngajar apa-apa. Masih muda kok, Mas, kelihatan. Jabatanmu sekarang apa ya, boleh tahu? Kita punya sebuah kelompok besar, sekarang kita jadi organisasi besar, namanya Generasi Berencana, atau Genre. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua Genre Indonesia untuk periode ini, sampai mungkin tahun depan, insya Allah. Seperti itu. Jadi, kalau Genre Indonesia itu ngurusin apa aja? Apa tujuan dari semua kegiatan-kegiatan Genre ini? Jadi, ketika banyak anak muda melakukan gerakan, dia ingin menyelamatkan orang lain. Tapi kalau saya bilang sama teman-teman Genre, ketika kita melakukan sebuah gerakan, selamatkan dulu diri kita gitu. Ibarat kalau di depan banjir, gimana cara kita nyelamatin orang yang ada dalam kondisi tersebut gitu. Kalau kita sendiri? Kalau kita sendiri nggak punya pengaman. Di Genre ini, teman-teman belajar bagaimana menyelamatkan diri mereka sendiri, akhirnya mereka jadi role model. Ketika menjadi role model bagi teman-teman yang lain, anak muda lain akan mengikuti dengan sendirinya, nggak perlu dipaksa, ayo ikut Genre, nggak perlu kayak gitu. Programnya sendiri apa? Kalau saya sendiri sih menggagas, itu namanya Gen Rangers Educamp. Anak muda hobi banget tuh dengan kayak pingin jadi superhero gitu. Itu sih dasar pemikiran kenapa namanya Gen Rangers. Gen Rangers ini bisa makna dua. Satu, ranger bagi generasi berencana. Satunya lagi Gen Rangers. Jadi ingin menumbuhkan gen-gen, DNA Rangers kepada anak-anak muda yang ada di lingkungan saya. Karena awalnya gini, saya capek, Mas. Capek jalan-jalan terus ke kampung-kampung di Kalimantan Barat naik motor gitu kan, dengan jalan yang lumayan luar biasa gitu. Capek kalau saya terus datang ke sana, kapan nih daerah mau maju? Saya pikirkan, oh ya butuh namanya champion lokal. Dengan butuhnya champion lokal ini, harus saya tumbuhkan nih kader-kader saya gitu. Anak-anak muda yang bahkan lebih hebat daripada saya di daerah mereka gitu. Rata-rata yang ikut Rangers ini umur berapa ini? Yang paling kecil 10 tahun. Oh, sudah ikut? Sudah ikut. Karena mereka butuh kan, Mas. Karena kita nggak ayo ikut Gen Rangers, nggak kayak gitu. Tapi karena mereka melihat apa yang kita lakukan, mereka tertarik, ya mereka datang dengan sendirinya gitu. Nah, ini menarik. Usiamu 24 tahun, laki-laki. Coba sampaikan ke anak-anak muda ini, pesan ini khusus untuk laki-laki ya. Remaja laki-laki yang akan jadi suami dan jadi bapak. Kalau kita bicara cinta, anak-anak muda sekarang kan hobi banget nih tergiur dengan namanya cinta gitu. Khususnya untuk laki-laki, kalau seandainya kamu bilang kamu cinta, kamu bilang kamu gentle, yang harus kamu lakukan adalah menciptakan kondisi cinta itu bukan merampasnya gitu, Mas. Bukan dirampas, menciptakan kondisi cinta yang benar-benar real gitu, yang benar-benar nyata bisa dirasakan, bukan dirampas. Karena ketika mereka melakukan hubungan seksual sebelum menikah, itu berarti mereka merampas cinta itu. Cinta yang sejati itu dirampas berarti. Tugas laki-laki lah yang seharusnya menjaga hal ini untuk tetap utuh. Karena laki-laki sejati adalah laki-laki yang paham dan laki-laki yang mengerti bagaimana memperlakukan perempuan dengan sebaik-baiknya. Apakah benar berita bahwa cukup tinggi perkawinan anak di kamp-kamp pengungsi di daerah bencana di sana? Betulkah itu? Kalau dari bulan Oktober pasca bencana sampai sekarang ada 18 kasus. 18 kasus perkawinan 18 kasus anak yang kita pantau hanya di 12 camp dari kurang lebih 400 camp yang ada di Palu, Sigi, dan Donggala. Artinya kemungkinannya bisa lebih dari itu? Bisa lebih besar dari itu. Jadi kalau mau dibilang perbandingan memang kita belum bisa punya angka yang pasti, Mas. Tapi kalau dari 18 kasus itu cukup besar. Anda memantau dalam konteks apa? Ya, kalau kami bersama teman-teman komunitas LSM perempuan dan kami juga disupport dari UNFPA, itu Badan PBB bidang kependudukan.
Kita sejak Oktober mendirikan yang namanya Tenda Ramah Perempuan, Mas. Di kamp pengungsian di Palu, Sigi, dan Donggala. Nah, kalau dari pengamatan Anda, apakah masih banyak anak-anak yang tinggal di kamp-kamp pengungsian sampai saat ini? Masih banyak, Mas. Kalau sekarang sebagian sudah masuk ke Huntara atau hunian sementara. Tapi data tersebut kan baru data yang ada di pemerintah kota. Itu belum yang ada di Kabupaten Donggala maupun Sigi. Jadi masih tetap sekitar 40-an ribu untuk 3 kabupaten kota ini. Yang masih ada di Huntara, hunian sementara. Atau bahkan memang masih ada yang di tenda karena belum kebagian hunian sementara. Nah, tadi kalau kita lihat kan ada beberapa kasus yang diangkat ya. Ada karena seks bebas, kemudian harus menikah. Artinya dalam usia anak-anak mereka melakukan hubungan seks bebas. Itu di kamp pengungsian. Nah, bisa Anda cerita apa yang terjadi di kamp pengungsian? Iya, sebenarnya kalau konteks bencana, Mas, perempuan kan ada di 2 sisi ya. Di satu sisi dalam posisi yang rentan kekerasan, di sisi lain perempuan juga tangguh menghadapi bencana. Pemerintah kita berharap bisa, kalau dalam posisi rentan, bisa memberi proteksi atau perlindungan, tapi kalau di dalam posisi tangguh, bisa melibatkan perempuan dalam upaya pemulihan. Sebenarnya perkawinan anak ini hanya ikutan, Mas, dari berbagai masalah. Kalau di Tenda Ramah Perempuan, berdasarkan data yang kita outreach atau data yang kita dampingi kasus, ada sekitar 70-an kasus. Kasus apa aja? Kasus pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan, termasuk misalnya narkoba juga, Mas, karena narkoba menjadi salah satu pintu masuk dari seks bebas dan perkawinan anak. Itu faktornya apa itu? Semuanya itu alasnya kemiskinan, Mas. Semuanya alasnya kemiskinan karena saat emergensi orang tua dalam hal ini, kalau kita mengamati juga sampai sekarang cenderung lost control terhadap anak, khususnya mereka yang masih ada di kamp pengungsian. Karena begini, Mas, kalau dia tinggal di rumahnya yang dalam tanda kutip tidak dalam situasi bencana, maka dalam rumah kan anak perempuan punya kamar. Kalau dia bosan di kamar, dia punya tempat, dia bisa nonton, dia bisa artinya ada interaksi sosial di dalam rumah. Tapi kalau di tenda, Mas, ukuran 2x3 atau huntara yang tanpa sekat, kan tidak mungkin kita anak perempuan atau anak laki-laki secara umum tidak mungkin ada di tenda 24 jam. Dia pasti bergaul di sekitar. Nah, situasi seperti itu orang tua lost control karena orang tua lebih berpikir kita ini belum makan, belum ada bantuan, belum ada pekerjaan, belum bagaimana mau melanjutkan hidup. Jadi urusan anak bergaul atau paling di tenda sebelah, ya itu nomor sekian, Mas. Nomor pertama adalah mempertahankan hidup itu Iya, sendiri. mempertahankan hidup dan melanjutkan hidup. Dia lupa bahwa itu yang akan menjadi pintu kehancuran bagi anaknya. Pada beberapa kasus, anaknya hamil di tenda belakang tendanya. Anaknya berpacaran di huntara kosong di sebelah huntaranya. Itu case-nya ada, Mas. Pesan dari Anda dan teman-teman di yayasan berkaitan dengan ini. Karena tadi Anda mengatakan bahwa ini baru 12 camp penampungan korban bencana ya di pengungsian. Tapi ada berapa? 400 Anda sebutkan. 400 camp pengungsian semacam ini. Iya. Artinya kan kemungkinan dari 12 tadi Anda bilang ada 18 kasus ya yang khas atau yang khusus anak-anak yang menikah di usia anak. Iya. Tapi di lain itu kan ada banyak sekali kasus ya. Nah, artinya ini kan bisa terjadi juga di camp-camp yang lain. Iya. Nah, apa yang Anda harapkan segera? Ini kan tadi Anda sebutkan beberapa langkah yang harus dilakukan. Tapi apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi untuk mengatasi persoalan yang sudah menurut kami ini atau menurut kita ini sudah segitu gawatnya? Apa? Kalau terkait isu perkawinan anak, pertama tentu edukasi. Edukasi itu bukan cuma dilakukan oleh kelompoknya Anto, genre, bukan. Tapi dari sisi agama juga jalan, dari sisi yang lain-lain juga jalan, kemudian di pendidikan juga jalan. Jadi itu edukasi. Yang kedua, kalau kita bicara yang lebih strategis, karena kan ini rawan, Sulawesi Tengah 5 besar.
Dan Indonesia juga cukup rawan. Jadi kalau kita mau bicara stop perkawinan anak, ayo kita bicara dalam konteks yang lebih strategis. Bangun gerakan itu bersama, letakkan kebijakan, letakkan anggaran yang strategis, dan pelibatan semua pihak harus duduk sama-sama. Bahwa ini isu krusial karena ini nanti akan melahirkan generasi yang miskin. Perkawinan anak berangkat dari kemiskinan. Kalau kita mau mengurangi perkawinan anak atau meniadakan perkawinan anak, perbaiki situasi perempuan, perbaiki kesejahteraan perempuan, itu semuanya akan berefek lebih bagus ke depannya. Karena kan GDP, kemudian IPM-nya itu berangkat dari kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, nanti efeknya ke pengurangan angka perkawinan anak.